Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di akhir zaman, saudara sekalian, untuk kita dapat menjadi orang yang saya selalu katakan itu rendah hati, sabar, dan setiawan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berikan kepada kami hati yang rendah hati, sabar dan setiawan menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan sampai ke garis akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Inilah surat kepada jemaat di Smyrna. Sekarang namanya Izmir, ya, kota itu. Saudara pemirsa, nomor satu yang harus kita ingat, boleh saja kita menderita, tetapi melewati jalan penderitaan, maksud saya, tetapi kata Alkitab di sini, Tuhan itu pegang kendali. Tuhan berkuasa membalikkan keadaan. Coba saya lihat di sini. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Maksudnya 10 hari itu, saudara sekalian, itu adalah jangka waktu tertentu. Belum tentu itu 10 hari yang katakanlah 1 hari 24 jam ini. Tetapi
yang menyenangkan hati kita adalah, saudara sekalian, bahwa 10 hari ini Tuhan adalah Tuhan penentu waktu, pengatur waktu, dan tidak ada yang boleh melewati jangka waktu yang Tuhan tentukan apabila kita dalam penderitaan. Saya senang sekali membaca firman Tuhan dari, nanti silahkan cari dalam Matius 24. Dikatakan, berdoalah kamu supaya waktu kamu melarikan diri jangan terjadi pada hari Sabat dan jangan pada musim dingin. Coba saya bisa bayangkan, doa kita bisa mengubah segala sesuatu. Doa kita dapat membuat hidup kita ini, saudara sekalian, kita bisa mengalami banyak hal luar biasa yang indah walaupun kita dalam perjalanan penderitaan. Itu yang nomor satu akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, dikatakan di sini, bagian akhir katanya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada upah, ada reward, ada medali emas, ada piala emas, ada mahkota emas yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita setia sampai kepada akhir hidup kita. Di sini memang bicara tentang martir. Pada masa ini, kira-kira tahun 100 itu masih penganiayaan terhadap orang percaya. Tetapi sudah mengingat, setelah 278 tahun, pada tahun 313, saudara sekalian, apa yang terjadi? Kemudian Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret yang namanya Edik Milano. Di Milan dikeluarkan bahwa agama Kristen menjadi agama yang setara dengan semua agama lain dalam Kekaisaran Romawi. Mengubah sejarah sedemikian rupa. Itu yang saya katakan tadi. Ada batas penderitaan kita, ada batas pergumulan kita. Jadi kalau sudah sakit misalnya, jangan membayangkan mati dulu, tapi bayangkan bahwa ada batasnya ini. Tuhan berkuasa untuk mengubah, membalikkan keadaan. Ia pegang kendali. Mari kita lihat firman Tuhan. Mendukung bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara sekalian. Ini artinya apa? Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu tadi, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Oleh karena itu Dia akan mengangkat kita, melepaskan kita dari pencobaan itu atau penderitaan itu yang dikatakan tadi 10 hari. Dia mau supaya kita menjalani hidup ini dengan berkemenangan sampai akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami melewati jalan, mungkin jalan yang berbatu dan berduri, sampai kepada akhir perjalanan. Dan Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan. Tuhan atas waktu, Tuhan atas kesempatan, Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.